Gue punya satu pertanyaan simpel buat lo. Kalau lo tiba-tiba hilang 3 hari dari hidup dia, menurut lo, dia bakal nyariin lo? Atau malah gak sadar? Jujur ya, banyak orang ngerasa udah kasih segalanya, tapi gak pernah dirindukan. Nah, ini bukan soal kurang ganteng, kurang cantik, atau kurang effort. Ini soal gimana cara lo bikin jejak emosional di otaknya. Di video ini, kita bakal bahas 5 trik psikologi yang bakal bikin lo bukan cuma diinget, tapi dirinduin. Rindu itu muncul bukan karena intensitas, tapi karena kehilangan momen emosional. Banyak orang pacaran tiap hari, chat tiap jam, tapi giliran gak ada, biasa aja. Karena hubungan itu kayak parfum. Kalau lo semprot tiap menit, baunya hilang. Tapi kalau lo semprot dikit aja, lalu pergi, baunya malah nempel. Nah, sekarang kita masuk ke 5 rahasia psikologi cinta, biar lo bikin dia kangen setengah mati. Pertama, bikin ketidakpastian yang bikin nagih. Otak manusia itu kecanduan misteri. Bahkan di psikologi, ini disebut intermittent reward system. Maksudnya, kalau lo kasih perhatian terus-menerus, otaknya jadi kebal. Tapi kalau lo kasih perhatian, terus lo hilang dikit, dia mulai mikir, kok dia tiba-tiba sibuk ya? Dia chat siapa ya tadi malam? Rindu muncul. Triknya, jangan selalu tersedia. Kadang respon cepat, kadang slow respon. Bukan buat mainin, tapi buat jaga tensi emosional tetap hidup. Kedua, tinggalkan jejak emosional lewat kalimat kecil. Lo gak butuh kata-kata puitis, tapi kalimat kecil yang nempel di hati. Contoh, lo tuh kayak bensin deh. Tanpa lo, hidup gue gak jalan. Kalau lo besok hilang, siapa yang bikin hari gue absurd? Kalimat ringan, lucu, tapi nyantol. Kenapa? Karena otak manusia nyimpen hal yang bikin emosi naik. Jadi, jangan cuma basa-basi. Sisipin satu kalimat yang bisa dia inget terus, bahkan pas lagi sendiri. Rahasia ketiga, gunakan efek premisi dan resensi. Otak manusia paling inget 2 hal, yang pertama kali dan yang terakhir. Ini disebut premisi dan resensi efek. Jadi, saat lo ketemu atau callan, pastiin momen awal dan akhir itu kena. Awal, bikin dia senyum. Akhir, bikin dia gak pengen nutup HP. Misalnya, di akhir call, udah ya, gue harus off. Tapi tahu gak, bagian terbaik dari hari ini, denger suara lo. Udah gitu langsung pamit. Otaknya pasti bingung. Masuk ke memori. Keempat, kasih ruang buat dia ngerasa kangen. Gak semua rindu itu harus diburu. Kadang lo harus berani ngilang, biar dia sadar seberapa berharganya lo. Dalam psikologi, ini disebut emotional scarcity. Kalau sesuatu makin jarang, makin dihargai. Lo jangan jadi orang yang selalu ada tiap saat. Kadang lo harus sibuk, kadang lo harus fokus ke diri lo sendiri. Dan percaya deh, saat lo ngilang buat upgrade diri, dia bakal mikir, lagi ngapain ya dia? Kenapa hari gue sepi banget tanpa dia? Rahasia kelima, bikin memori sensorik yang nancep. Lo pernah denger lagu terus tiba-tiba keinget seseorang? Atau nyium parfum, dan lo langsung nostalgia? Itu bukan kebetulan, itu sensorik memori. Jadi, lo bisa sengaja tanam memori lewat hal-hal kecil. Contoh, ajak dia ke tempat unik, pakai parfum tertentu di tiap ketemu, bikin playlist lagu kalian, atau bahkan kasih makanan kecil yang dia cuma makan pas bareng lo. Makin banyak jejak sensorik, makin sering dia ke-trigger untuk rindu. Ada satu cewek yang pernah bilang ke gua gak tahu kenapa, tapi tiap malam, sebelum tidur, gua suka buka obrolan lama kita, dan senyum sendiri. Padahal kita gak intens. Tapi yang gue tanam, bukan jumlah chat, tapi kualitas momen. Itulah kenapa lo harus stop ngejar dan mulai ninggalin jejak emosional. Karena rindu bukan soal seberapa sering lo hadir, tapi seberapa dalam lo pernah masuk. Cinta itu kayak musik. Kalau nadanya monoton, orang bosen. Tapi kalau ada jeda, ada klimaks, justru bikin nagih. 5 rahasia tapi bukan trik manipulasi, tapi cara biar cinta lo punya nafas. Karena saat lo bisa ninggalin rasa,
Lu gak perlu selalu hadir buat tetap dirindukan. Coba deh terapkan 1 dari 5 rahasia ini minggu ini. Terus cerita di kolom komentar, gimana respon dia. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, and subscribe. Karena di video selanjutnya, kita bakal bongkar kenapa cowok atau cewek baik sering kalah sama yang toksik.